Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Bu Guru di sini dalam video pembelajaran online kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa Bu Afni selalu berpesan untuk selalu menjaga kesehatan, terlebih di masa pandemi COVID-19. Jangan lupakan protokol kesehatannya ya, meskipun kalian berada di rumah. Baiklah, kita akan membahas materi hari ini, yaitu berkaitan dengan pelajaran matematika. Dalam hal ini kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat. Siap ya? Berbicara tentang bilangan bulat, tentunya kita akan membahas kembali tentang garis bilangan. Karena melalui garis bilangan inilah kalian akan lebih mudah memahami bilangan bulat itu sendiri. Oke, garis bilangan ditengahi oleh angka 0 sebagai angka yang netral. Di sebelah kanan angka 0 adalah angka bilangan bulat positif. Semakin ke kanan, dia akan semakin besar nilainya. Sedangkan di sebelah kiri adalah bilangan bulat yang bertanda negatif. Semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Oke, itu adalah review dari materi kita sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke poin materi kita yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif. Oke, jika dalam penjumlahan bilangan bulat negatif, angka negatif lebih besar dibandingkan dengan yang positif, maka hasilnya adalah negatif. Seperti apa contohnya? Nah, perhatikan di sini. Angka yang memiliki tanda negatif ini lebih besar dibandingkan dengan angka positifnya, maka otomatis hasilnya pun akan negatif. Nah, kalian tinggal mengurangkan 5 kurang 4 sama dengan 1. Sedangkan tanda di sini kalian bisa lihat mana nih yang lebih besar, yang negatif atau yang positif. Kalau yang negatif lebih besar, hasilnya pasti negatif. Sama halnya seperti contoh nomor 2. Oke, negatif 10 ditambah 3, karena yang besar adalah negatifnya, maka hasilnya sudah pasti negatif. Kamu tinggal mengurangkan 10 dikurang 3. Ya, di sini ada kata-kata hutang versus bayar. Bisa juga kalian kerjakan dengan logika seperti ini. Ibu ambil contoh kedua. Tanda negatif ini dibaca hutang, tanda positif dibaca bayar. Kita hutang 10, kemudian kita bayar 3, maka kita masih mempunyai sisa hutang 7. Betul tidak? Nah, seperti itu logikanya. Oke, lanjut. Jika dalam penjumlahan bilangan bulat negatif, angka negatifnya lebih kecil dibandingkan dengan yang positif, maka hasilnya adalah positif. Contohnya, negatif 2 ditambah 5, hasilnya adalah, perhatikan, yang lebih besar di sini adalah yang positifnya, sedangkan negatifnya kecil, maka nanti hasilnya akan positif. Nah, seperti ini, kamu tinggal mengurangkan 5 dikurang 2. Contoh kedua, negatif 4 ditambah 8. Hasilnya adalah negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4. Yuk kita cek ya di garis bilangan. Negatif 4 ditambah 8. Tambah, biasanya dia akan bergeser ke kanan dari negatif 4. Oke, negatif 4 ditambah 8. Kalau ditambah berarti dia ke kanan. Kalau dikurang, dia ke kiri. Negatif 4 ditambah 8 berhenti di angka berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata dari negatif 4 ditambah 8 akan berhenti di bilangan bulat positif 4. Seperti itu ya. Oke. Next. Hutang versus bayar sudah Bu Afni jelaskan juga tadi. Kita lanjut. Jika dalam penjumlahan bilangan bulat negatif, angka keduanya adalah negatif, dua-duanya negatif, maka cara menghitungnya adalah menjumlahkan seperti biasa, kemudian beri tanda negatif di depan hasilnya. Perhatikan, negatif 2 ditambah negatif 3. Ini yang dijumlahkan dua-duanya negatif. Maka cara menghitungnya adalah kamu tinggal jumlahkan 2 ditambah 3, 5, dan angka
tandanya kamu tinggal ikuti negatif 5. Contoh berikutnya, negatif 1 ditambah negatif 5. Jawabannya adalah negatif 6. Tandanya mengikuti soal, angkanya tinggal kamu jumlahkan. 1 tambah 5. Seperti itu. Ya, ini juga masih ada sistem hutang versus bayar. Cara membacanya seperti apa? Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan 5. Artinya, kamu hutang 2, kemudian kamu tambah lagi hutangnya jadi 3. Jadi hutang kamu bertambah, yaitu 5. Nah, jika kita menggunakan perkalian, positif dikali negatif, maka negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Tanda negatif ini adalah hasil perkalian dari positif dikali negatif. Ya, dengan syarat di tengah tanda ini tidak boleh ada angka. Kalau ada angka ini nggak bisa dikalikan. Sama halnya dengan ini. Negatif 1 plus kali min hasilnya min. Jadi min 1 dikurang 5 sama dengan min 6. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pengurangan. Nah, sebelumnya sudah Bu Afni singgung tentang perkalian tanda. Ini disebutnya perkalian simbol. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada tanda plus dikali plus sama dengan plus, min dikali min hasilnya plus. Kalau dia sama, plus dengan plus, min dengan min, dia hasilnya dua-duanya positif. Tapi kalau berbeda salah satu, plus dengan min dengan plus, hasilnya min. Itu aja patokannya yang perlu kalian ingat. Pokoknya kalau dia sama, hasilnya pasti positif dua-duanya. Mau plus, mau min, hasilnya pasti positif. Tapi kalau dia beda, positif, negatif positif, hasilnya min. Ini namanya tabel perkalian simbol. Untuk apa kita membahas ini? Di next berikutnya ya, kita lihat. Oke. Jika dalam pengurangan bilangan bulat negatif, angka keduanya adalah negatif, maka cara menghitungnya adalah menjumlahkan seperti biasa, kemudian beri tanda negatif pada jawabannya. Negatif 2 dikurang 5. Ya, ini dua-duanya negatif. Kita tinggal jumlahkan angka, kemudian kita kasih tanda negatif di depannya. Contoh kedua juga sama. Oke, nah ini akan Bu Afni bahas, yang warna kuning nih. Negatif 2 dikurang 5 sebenarnya bisa kita ganti dengan bentuk soal seperti ini. Negatif 2 ditambah dalam kurung negatif 5 tutup kurung. Nah, positif dan negatif inilah yang tadi Bu Afni maksud di materi sebelumnya. Ya, positif dikali negatif. Kan beda nih, positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Seperti itu. Kemudian ini juga sama, min 1, min 3 sama dengan min 4. Kita bisa ganti bentuk soalnya, min 1 ditambah min 3 sama dengan min 4. Plus kali min, maka hasilnya min. Seperti itu ya nak ya. Nah, bisa kamu lihat sini. Plus kali min hasilnya min, min kali plus hasilnya min. Seperti itu. Ya. Ya. Nah, plus kali min, min. Plus kali min, min. Seperti itu ya contohnya. Oke. Seperti biasa, jangan lupa kalian catat materi-materi yang ada tanda lipatan kertas ini. Seperti ya. Mudah-mudahan dengan catatan-catatan ini bisa membantu kalian untuk referensi dalam menjawab soal. Jadi kalian tidak perlu lagi membuka slide-slide ini karena kalian sudah mencatatnya. Jangan lupa, hanya yang bertanda lipatan kertas dan mencatatnya tidak perlu mengikuti gambar, boleh kamu salin dalam bentuk tulisan yang rapi dan terbaca. Ya.
Terima kasih untuk waktunya. Demikianlah materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan latihan-latihan yang berkaitan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.